Pemirsa, Densus 88 anti teror menangkap seorang pemuda di sebuah rumah kos di Kota Malang, Jawa Timur. Pemuda yang ditangkap diduga merupakan simpatisan kelompok teroris. Seorang pemuda ditangkap Densus 88 anti teror Mabes Polri di sebuah rumah kos di perumahan Dinoyo Permai, Kota Malang, Jawa Timur. Selain menangkap pemuda yang diduga merupakan simpatisan kelompok teroris itu, petugas juga melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti, seperti bendera, busur, dan anak panah, serta sejumlah buku dan sebuah laptop. Dampingi langsung masuk di kamarnya yang bersangkutan. Ada beberapa barang-barang yang dibawa oleh petugas. Mungkin ada sekitar, ya banyak ya, jumlahnya banyak. Hingga saat ini belum diketahui identitas terduga pelaku simpatisan kelompok teroris tersebut. Polisi pun belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapannya. Puluhan rumah di Kebayoran Lama, Jakarta ludes terbakar. Api berasal dari salah satu rumah yang diduga mengalami arus pendek listrik. Api berkobar membakar puluhan rumah semi permanen di Jalan Kramat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa siang. 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Warga yang rumahnya terbakar dibantu oleh tim pemadam bahu-membahu menyelamatkan barang berharga yang dapat diselamatkan. Api bersumber dari salah satu rumah warga yang diduga mengalami arus pendek listrik. 2 rumah dari tempat saya itu keluar asap, tetangga udah teriak-teriak, kalau kebakaran. Pas itu rumah udah, api udah di dalam rumah tuh udah api semua itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Peristiwa kebakaran ditangani Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemirsa, polisi menggerebek rumah kontrakan Kampung Ambon di Cengkareng, Jakarta. Dari hasil penggerebekan, polisi menangkap 2 orang pemakai dan pengedar narkoba. Petugas bersenjata api laras panjang menggerebek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Area ini dikenal sebagai lokasi rawan peredaran narkoba. Satu persatu rumah kos yang diisi oleh penghuninya digeledah. Hasilnya polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu siap pakai dan siap edar lengkap dengan alat hisap. Ini BB-nya di ini, Pak, di amanin. Jadi 1. Polisi juga mengamankan telepon genggam yang digunakan sebagai alat untuk bertransaksi narkoba. Dari hasil tes urin, 2 orang pelaku positif mengonsumsi narkoba. Ditemukan pisah-pisah. Ada yang di dalam kos-kosan, ada yang ditaruh di selip-selipan tanah kosong, ataupun seputaran daerah Kampung Ambon ini. Guna mengungkap bandar besar atas temuan narkoba sabu ini, petugas menggelandang kedua pelaku ke Polsek Cengkareng. Pemirsa, artis Gary Iskak kembali terjerat narkoba. Ia ditangkap polisi saat tengah berpesta sabu bersama 4 rekannya di Bandung, Jawa Barat. Tak jerah dengan jeratan narkoba, artis Gary Iskak kembali berurusan dengan barang haram ini. Saat ditangkap Senin malam, Gary tengah mengonsumsi sabu bersama 4 rekannya di sebuah rumah di kota Bandung, Jawa Barat. Usai ditangkap, Gary bersama TR, DW, AR, dan SP langsung menjalani tes urin di BNN Jawa Barat Selasa siang. Memang kita dapatkan ada 5 yang saat itu bersama-sama sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Adapun inisial yang kami sampaikan adalah saudara GI, saudara TR, kemudian saudara DW, saudara AR, dan saudari SP. Untuk sampai saat ini memang proses kami lagi melakukan pendalaman terkait dengan kegiatan yang mereka lakukan.
di mana dan apakah statusnya sebagai apa? Apakah konsumen atau seperti apa? Untuk saat ini Cepat lah itu. belum dapat kami ini kan, kami masih melakukan pendalaman. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita barang putih sabu sisa pakai beserta alat hisap. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kelima yang kini menjalani pemeriksaan di Dirres Narkoba Polda Jawa Barat. Ini bukan kali pertama Gerrit berurusan dengan narkoba. Tahun 2007, ia pernah divonis 8 bulan penjara atas kepemilikan sabu. Lalu apa sebenarnya yang membuat jeratan narkoba seolah tak bisa lepas dari publik figur? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami psikolog Sani Budiyantini. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Sani. Selamat malam. Ya, semoga sehat selalu Mbak Sani. Mbak Sani, saya langsung ke pertanyaan ya. Saya tidak ingin untuk menghakimi Gary Iskak, tapi belajar dari apa yang dialami beliau, bukan pertama kali terjerat narkoba, kemudian sudah sempat mengirimkan pesan bertobat kepada publik, terjerat kembali. Dalam bacaan Anda sebagai seorang psikolog, apa yang terjadi? Mohon maaf, ini audionya kurang jelas. Bisa diulang kembali? Ya, Mbak Sani dengan Abraham di studio, bisa dengar? Iya, sekarang bisa. Oke, Mbak Sani, saya mau tanya mengapa dalam kasus ini yang bersangkutan Gary Iskak sudah terjerat narkoba, kemudian sempat mempublikasikan dirinya bertobat, malah mengulangi perbuatannya. Bacaan Anda dari kacamata psikologis. Iya. Tentunya ketika seseorang relapse ya, yang sudah memakai kemudian kita sebut dengan insyaf gitu ya, balik kembali, tentunya ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya. Yang pertama adalah secara biologis, seseorang pemakai itu sudah mengalami perubahan senyawa kimia dalam tubuhnya yang membuat seorang itu tidak mudah lepas. Memang akan memiliki ketergantungan dari dalam biologinya untuk mengkonsumsi narkoba tersebut. Yang kedua adalah faktor dalam diri, di mana ketika seseorang punya masalah dan melakukan penyelesaiannya, pelariannya ke dalam narkoba, itu biasanya akan kembali relapse seperti itu. Jadi mestinya orang itu menyelesaikan masalahnya, baru kemudian dia bisa melakukan coping behavior. Yang ketiga adalah faktor psikologi sosial, di mana tergantung circle pertemanannya. Ketika seorang mau berubah, tapi kemudian circle pertemanannya masih sama, maka orang itu akan terjaring atau terjebak lagi ke dalam perilaku yang sama. Oke, lagi-lagi saya mulainya tidak untuk menghakimi, tapi menangkap dari apa yang Anda sampaikan, bisa saja orang-orang yang menyatakan bahwa dirinya dalam tanda kutip sudah bertobat, sudah insaf, sudah hijrah dan lain sebagainya, tapi pada kenyataannya mereka bisa mengulangi perbuatannya di belakang layar. Iya, jadi memang yang namanya komitmen atau tekad itu harus juga diikuti dengan usaha. Apakah tekadnya dengan usahanya sudah sejalan? Kalau tekadnya ada tapi usahanya kurang, maka kemungkinan orang tersebut untuk relapse atau kembali ke dalam hal yang sama itu sangat tinggi sekali. Oke, Gary Iskak bukan satu-satunya artis yang mengalami persoalan serupa. Kita juga pernah ingat Roy Marten juga pernah melakukan hal yang serupa juga, dan banyak artis lainnya. Kalau menurut Anda, apa yang harus diubah dari cara berpikir orang-orang yang bertobat insaf kemudian memberikan pesan kepada publik bahwa mereka sudah menjadi orang dalam tanda kutip baik-baik saat ini, tapi pada kenyataannya publik menangkap itu sebagai suatu kebohongan begitu? Ya, memang peran public figure itu sungguh diinginkan komitmennya ya, karena apa yang dilakukan bisa saja menjadi role model buat masyarakat. Jadi harapan kita memang public figure itu memberikan komitmen, pernyataan dan komitmen juga. Namun kenapa orang bisa sampai terjerat seperti itu? Balik-balik lagi adalah caranya. Apakah usaha yang dilakukan sudah tepat? Apakah dia melakukan terapi dengan psikolog misalnya, atau bagaimana dia juga mengendalikan diri dengan lingkungan yang bisa menjebaknya ke dalam hal yang sama gitu. Kemudian juga bisa saja obat-obatan yang harus dia konsumsi demi untuk mencapai misalnya ketenangan. Jadi itu juga nanti ada psikolog dan psikiater. Dan yang terutama adalah support system. Bagaimana juga dia memiliki support system yang baik dari dalam diri maupun dari lingkungan yang
tujuannya adalah akhirnya terlepas dari jerat pemakaian narkoba tadi. Oke, terakhir apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada publik yang menyaksikan kita tidak hanya menyasar pada kalangan artis, tapi pada akhirnya kita tahu narkoba bisa menjerat siapapun, latar belakang apapun, profesinya, dan lain sebagainya. Ya, pesan saya adalah narkoba itu bukan cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai manusia, mari kita lihat masalah itu dengan sebaik-baiknya dan mencari penyelesaian juga dengan sebaik-baiknya. Bukan dilampiaskan dengan cara yang salah, karena hasilnya akan salah. Apabila kita punya masalah atau masalah kepribadian, mari kita konsultasikan ke profesional untuk mengatasi masalah kita dan tidak lari kepada hal yang salah. Dan yang terakhir adalah, mari kita lihat inspirasi dari orang-orang yang berhasil telah lolos, tidak relapse kembali, dan apa caranya, mari kita ikuti. Karena tidak ada yang tidak mungkin, kalau kita mau pasti ada caranya dan ada jalannya. Luar biasa. Poin tadi menarik Mbak Sani, bahwa jangan sampai niat untuk menginspirasi malah berubah menjadi caci maki jika orang yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang diucapkannya di depan publik. Terima kasih Mbak Sani Budiantini, psikolog, sudah menyampaikan amatannya kepada kami. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Banjirop masih mengenangi kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Banjirop kali ini merupakan yang terbesar dan nyaris melumpuhkan semua aktivitas di pelabuhan. Banjirop setinggi 80 cm masih menggenangi kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Banjirop ini adalah yang terbesar dan nyaris melumpuhkan semua aktivitas di pelabuhan. Truk yang seharusnya masuk ke pelabuhan juga terpaksa diparkirkan di atas flyover untuk menghindari air rob. Terjangan air diperparah dengan tanggul jebol di sungai kawasan Berikat Lami Citra. Para pekerja pun sibuk memindahkan kendaraan mereka agar tidak terendam banjirop. Kalau enggak kan nanti malah lama di sana kan kena air laut kan itu, Pak. Di dalam kondisinya seperti apa ya? Segadai, Pak, segadapi, Pak. Semontor kelep, Pak, motornya, Pak. Setidaknya 8.000 kepala keluarga terdampak akibat banjirop ini. Banjirop bahkan meluas ke sejumlah wilayah di Demak dan Pekalongan. Banjirop di Jawa Tengah juga melanda Kabupaten Jepara dan Pekalongan. Lebih dari 500 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjirop menggenangi jalan dan pemukiman kampung nelayan di Jepara, Jawa Tengah. Ketinggian banjirop mencapai 30 cm hingga masuk ke rumah warga. Bahkan warga yang tengah mengadakan hajatan juga terkena imbas banjirop. 4 hari. Yang paling parah kapan itu? Hari ini ya? Kemarin sampai segitu. Ini yang paling parah, Pak. Parahnya gimana? Masuk rumah? Sampai masuk kamar. Tinggi kok, Pak. Banjirop juga merendam Pekalongan, Jawa Tengah. Sungai yang meluap menyebabkan sejumlah tanggul jebol. Dampaknya ribuan rumah terendam banjir dengan tinggi air mencapai 1 meter. Lebih dari 500 warga hingga kini masih bertahan di pengungsian seperti di aula kelurahan, musola, masjid, juga rumah warga yang aman dari banjir. Warga khawatir banjirop akan semakin parah karena lokasi tanggul belum ditambal atau diperbaiki. Panik dikejar warga, seorang pelaku pencurian ponsel nekat mencoba melompat dari jembatan penyeberangan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi nekat pelaku digagalkan petugas yang ada di sekitar lokasi. Terpergok mencuri, seorang pria pelaku pencurian ponsel mencoba lompat dari jembatan penyeberangan orang Pasar Majestic, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku yang panik menghindari amukan warga sekitar kabur naik ke atas jembatan penyeberangan. Pelaku pun mencoba untuk melompat dari JPO. Upaya percobaan melompat dari jembatan dihalau petugas yang berada di lokasi dengan memegang tangan pelaku. Tolong HP, dia naik situ, di Uber, mau loncat dari sini. Itu di toko masih buka atau gimana, Pak? Nyolong HP di mana, Pak? Nggak tahu, aku baru datang. Karena yang HP di situ. Setelah berhasil dievakuasi petugas, pelaku dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru untuk diperiksa. Kepada petugas, pelaku mengaku stres tak memiliki uang dan pekerjaan setelah usahanya menjual nasi terdampak pandemi.
Sekumpulan orang yang diduga jaksa dari Kejaksaan Negeri Lahat, Sumatera Selatan diduga menghamburkan kertas yang diduga uang dan videonya menjadi viral. Berikut informasinya kami rangkum dalam berita pilihan. Sekumpulan orang yang diduga jaksa dari Kejaksaan Negeri Lahat, Sumatera Selatan ini menyebar kertas mirip uang saat pesta perpisahan salah satu rekannya. Belum bisa dipastikan apakah yang disebar adalah uang atau bukan, namun hal ini mendapat reaksi beragam dari warganet. Atas viralnya video ini, Kepala Seksi Kejaksaan Negeri Lahat dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk klarifikasi. Seperti inilah bentrokan yang terjadi antara warga dengan pihak PT Bibit Unggul Karo Biotik yang berada di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bentrokan membuat salah satu korban dibawa ke rumah sakit. Korban terluka parah akibat hantaman benda tajam. Terlihat pula sejumlah kendaraan dan warung yang berada di lokasi tersebut dibakar saat bentrokan terjadi. Bentrokan terjadi saat alat berat milik PT WUK datang dan membuat warga emosi. Dari rekaman kamera CCTV ini, dua orang remaja tengah asyik bermain ponsel di depan toko di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Tiba-tiba keduanya didatangi kawanan begal yang dilengkapi senjata tajam. Pelaku yang turun dari kendaraannya langsung menyerang kedua korban menggunakan senjata tajam dan berupaya menggasak 2 unit ponsel dari tangan korban. Beruntung korban berhasil melakukan perlawanan dan dapat mempertahankan ponselnya. Minibus ini terbalik usai menghantam pembatas jalan di ruas tol Wiyoto Wiono, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa dini hari. Menurut saksi mata, kendaraan ini melaju kencang dari arah bandara, kemudian oleng dan menghantam pembatas jalan hingga akhirnya terbalik. Minibus yang diketahui merupakan taksi online ini membawa 3 penumpang, salah satunya mengalami luka patah kaki dan dilarikan ke Rumah Sakit Atmajaya Pluit. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Jakarta Utara. Kolonel Infanteri Priyanto, terdakwa yang menabrak sejoli Handi Saputra dan Salsabila di Nagrek, meragukan hasil visum penyebab kematian Handi yang diduga meninggal karena tenggelam. Keraguan disampaikan kuasa hukum Priyanto dalam sidang duplik atau tanggapan atas replik auditor di Pengadilan Militer Tinggi 2 Selasa siang. Pihaknya menilai waktu kematian Handi sulit ditentukan karena jasad telah membusuk. Terdakwa juga membantah adanya niat dan motif untuk membunuh kedua korban. Dalam dupliknya, kuasa hukum Priyanto juga mengklaim perkara ini murni kejadian kecelakaan lalu lintas. Pemerintah menggodok sistem nomor pokok wajib pajak akan berintegrasi dengan nomor induk kependudukan. Informasi satu lagi untuk Anda.